Surga itu memang untuk orang bertakwa, bukan untuk orang beriman. Kalau orang beriman timbang dulu, lolos timbangan baru masuk surga. Kalau orang bertakwa tidak perlu ditimbang, memang surga untuk dia. Lihat di Quran salah satunya, surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga Tuhanmu yang luas. Surga itu seluas seluruh alam semesta, seluruh langit ditambah seluruh bumi. Sayangnya ujung ayatnya, u'iddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak dapat, timbang dulu. Kalau bertakwa memang tiketnya ke sana. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai kamu orang beriman, tak cukup iman saja, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Kalau nggak bisa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling tidak, kalau kamu nggak bisa jadi orang bertakwa, paling tidak janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, menyerah diri dengan aturan Allah, nggak ngelawan. Paling tidak nggak ngelawan. Nggak bisa bertakwa, paling tidak jangan ngelawan. Sekarang kan banyak orang melawan Allah. Ini negara Indonesia bukan negara Islam, tidak boleh bawa-bawa Islam. Memang Indonesia bukan buminya Allah, memang Indonesia buminya Fir'aun. Betul-betul sontoloyo ini orang bercakap. Jangan sedikit-dikit Islam, dikit-dikit agama. Jadi apa mau dibawa kalau nggak agama? Bawa apa kalau nggak bawa agama? Bawa duit, mati tinggal. Bawa bini, 4 bulan kita mati, dia kawin lagi. Dipakainya Honda kita sama laki barunya. Honda yang beli, kredit pula. Dipeluk bini kita, pinggang laki barunya tuh. Lewat kuburan. Disikut sama laki barunya, pinggang istri kita. Susi. Iya bang. Kalau nggak salah kan laki kau yang punya Honda di sini matinya. Betul bang, di sini. Nah kuburannya, yang mana kuburannya? Dia mau tunjuk itu. Sayang, lepas pelukan, pakai kaki tunjuknya. Itu. Yang dibawa menghadap Allah hanya hanya agama dibawa menghadap Allah. Harta tinggal, rumah tinggal, pangkat tinggal, jabatan tinggal, betul. Sawah ladang tinggal, betul. Istri anak tinggal. Nggak ada istri mau ikut dikubur. Omong kosong aja tuh. I love you baby. I love you. Aku cinta kepadamu, setia sehidup semati. Omong kosong. Hidup oke lah, mati mana ada. Mau ibu? Suami ibu mati, mau ibu diikut dikubur hidup-hidup, mau? Jawab kuat, mau? Apalagi kami, maaflah dulu. Tapi agama ikut dibawa masuk kubur. Agama ikut dibawa masuk kubur. Iman dibawa masuk kubur. Begitu kita mati, malaikat datang nanya. Yang ditanya iman semua, Pak. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Mana ditanya, kau mati jadi wali kota apa bupati? Kau mati lapar apa mati kekenyangan? Kau mati sehat apa kena covid? Nggak ditanya itu. Yang ditanya man rabbuka, Tuhan sembahanmu siapa? Iman. Kita jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Nggak ada yang lain. Pertanyaan kedua,
Ma imamuka, kitab suci pedoman hidupmu apa? Kalau kita taat dengan Quran, mulut kita menjawab Al-Quran imamku. Tapi kalau lebih percaya TV, ma imamuka, pedoman hidupmu apa? Metro tipu. Itu ditanya Pak, dikubur ditanya Pak, rukun iman ditanya dikubur. Siapa Tuhanmu? Allah. Kitab sucimu apa? Quran. Ditanya dikubur. Rukun iman, man nabiyuka, pertanyaan ketiga. Siapa nabimu? Siapa nabi kita? Siapa nabi kita? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya. Maka hidupkan sunnah Nabi. Kenapa Tengku Kanan pakai serban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai cincin? Ini sunnah Nabi semua. Emang Nabi pernah pakai jas? Pernah? Nabi pakai jas pernah? Pakai batik? Nabi pakai apa? Kan dia orang Arab. Remeh kali dia sama orang Arab. Dipikirnya orang Arab bajunya cuma jubah. Di Mekah itu sejak zaman Nabi Ibrahim seluruh dunia disuruh naik haji. Betul? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan Allah mewajibkan semua manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Semua manusia. Wa adzim fin nasi bil hajj. Serulah, azanlah kamu memanggil semua manusia, seluruh penduduk dunia untuk berhaji. Ya'tu karijala, mereka akan datang dengan berjalan kaki dari seluruh penduduk dunia. Wa ala kulli dhamir, dan naik onta kurus. Maka ngaji mesti sama ulama. Kalau enggak bid'ah, siapa naik onta gemuk berdosa. Karena naik haji onta kurus. Apalagi naik kapal terbang. Hanya boleh dua dalam Quran, jalan atau naik onta kurus. Onta gemuk pun tak boleh. Kan bahaya kalau ngaji begini. Saya ngaji sama guru saya, ahli tafsir, saya tanya. Wah, kenapa mesti onta kurus? Kalau onta gemuk kenapa rupanya? Naik haji datang dengan jalan kaki atau naik onta gemuk, kenapa rupanya? Namanya murid. Apa kata wak guru saya? Anakku, onta itu dari India gemuk, sampai Mekah kurus. Onta itu dari Yaman gemuk, nah sampai Mekah kurus karena susah perjalanan itu. Dari Afrika gemuk sampai Mekah kurus. Oh begitu. Nah itu membuktikan naik haji itu perjalanan yang susah. Yatina min kulli fajjin amik. Manusia dari seluruh penjuru dunia akan datang berduyun-duyun naik haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Paham? Paham? Kalau begitu orang Afrika naik haji pakai baju apa? Tentu pakai baju Afrika. Setuju? Orang Afrika datang naik haji ke Mekah pakai baju apa? Pakai baju Afrika lah, kok ragu-ragu sih kalian jawabnya. Orang India naik haji, salah satunya Guru Nanak. Guru Nanak itu ulama besar India sebelum Nabi Muhammad lahir. Dia naik haji 4 kali dari India ke Mekah. Kemudian dia membuat agama, namanya agama Sikh. Agama apa? Sikh. Pakai serban tapi nggak ada buntutnya. Jadi kalau pakai serban kalian harus ada ekornya, 1 atau 2. Ekornya paling pendek segenggam, paling panjang sehasta. Jangan 2 meter ekornya. Kalau nggak ada ekornya, ya tukang susu itulah Sikh. Orang Sikh, Guru Nanak dan murid-muridnya naik haji dari India ke Mekah. Saya tanya, pakai baju apa dia? Dari India ke Mekah pakai baju apa? Pastilah pakai baju India, betul? Seandainya ada orang Jawa waktu itu naik haji, andainya datanglah dari Jawa, kira-kira pakai baju apa? Pastilah pakai baju Jawa. Kalau ada orang Melayu waktu itu naik haji, saya yakin ada. Yakin saya ada orang haji
Zaman Nabi Ibrahim naik haji dari sini, dari tanah Nusantara ini, dari tanah Melayu ini, ada. Karena istri Nabi Ibrahim yang ketiga itu orang sini, Kontura namanya. Nggak mungkin dong rakyat sini nggak ada yang naik haji zaman Nabi Ibrahim. Kalau dia naik haji dari sini pakai baju apa? Teluk Belanga lah, ya nggak? Kira-kira masuk akal nggak sama kalian? Aku nggak mendongeng. Ditulis dalam Bidatul Hidayah karangan Imam Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim itu istrinya 4. Istri pertamanya Siti Saroh, orang Palestina, orang Syam. Istri keduanya orang Mesir, Kipti, namanya Siti Hajar. Istri ketiganya Kontura, orang Campa. Istri keempatnya Hajun binti Amin. Karena dulu Vietnam itu dulu Campa, sebelum dijajah Cina. Vietnam itu dulu Campa. Raja-rajanya itu di museum ada foto-fotonya dilukis. Basaruddin, Sarifuddin, pakai teluk belanga. Orang Campa Islam. Istri Nabi Ibrahim itu Kontura. Itu salah satu pelabuhan yang ada di Kamboja waktu itu. Sekarang namanya Vietnam. Sudah dirampok Cina jadi Vietnam. Orang Campa. Kan mungkin saja anak Nabi Ibrahim naik haji, betul nggak? Anaknya ada 7 atau 6. Yang paling besar namanya Madian. Ini kata Imam Ibnu Katsir, bukan kata Tengku Zulkarnain. Madian tinggal di Jordania, di Syam. Syam itu kan jadi 4 negara sekarang. Libanon, Jordania, Palestina dengan Libanon, Jordania, Palestina dengan satu lagi Suriah. Nah, anak Nabi Ibrahim dari istri ketiga yang paling tua namanya Madian, tinggal di Jordania, beranak pinak. Zaman Nabi Syuaib, suku Madian itu punya nabi, namanya Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa. Dihabisin, mati semua yang kafir-kafir. Karena menipu timbangan, menipu. Tapi adik-adiknya Madian pulang semua ke negeri ibunya. Kemana? Ke India. Oh, India sana, nehi. Ini India ini. Negeri Nusantara ini namanya dulu India. Samudranya disebut Samudra Indian Ocean, Samudra India. Belanda menjajah negeri ini, negeri ini apa namanya? India Belanda. Ini negara India. Nenek moyang kita waktu kecil-kecil, saya ingat tuh nyanyi-nyanyi. Nenek moyangku orang Bengali, rambutnya panjang seperti tali, pergi ke ladang mencabut ubi, pulang ke rumah ditanduk sapi. Ini India. Dan Nabi Adam turun di sini. Dalam hadis, banyak hadis, Tirmidzi dan lain-lain, ditulis dalam kitab Durrul Mansur, tafsir Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Karena Adam unzila bil Hindi, adalah Nabi Adam diturunkan dari surga, jatuhnya di India. India itu maksudnya ini negeri kita ini. Bukan India nehi-nehi sana. Yang bilang kemungkinan besar Nabi Adam turun di Pulau Sumatera, Buya Hamka yang bilang. Belum pernah dengar kan? Makanya ngaji. Jangan main HP aja. Ya, Hamka mengatakan kemungkinan besar Nabi Adam turun di India itu maksudnya di Sumatera. Karena Nabi Adam itu dikisahkan turun di sebuah pulau namanya Pulau Serendip. Pulau apa? Serendip. Para pencari emas mengatakan Serendip itu Sri Lanka. Sampai sekarang nggak pernah dapat sepotong emas pun di Sri Lanka. Di Sri Lanka cuma ada batu. Cuma ada batu cincin. Nggak ada emas. Itu sengaja disesatkan supaya orang salah cari. Yang pulau emas itu Suwarna Dwipa, Serendip, yaitu pulau ini Sumatera ini pulau Suwarna Dwipa, pulau emas. Jawa disebut Jawa Dwipa, pulau padi. Sumatera disebut Suwarna Dwipa, pulau emas. Nabi Sulaiman 3000 tahun yang lalu kurang lebih
mengambil emas dari pulau Serendip, Suwarnadwipa, Pulau Emas, di sebuah gunung namanya Pegunungan Opir di dekat Pasaman, berarti di Sumatera Barat. 400 peti emas diambil Nabi Sulaiman dari Pulau Opir, yaitu Pulau Sumatera. Di mana? Kampung Rawa. Orang Rawa tuh udah jumpa dengan Nabi Sulaiman tuh. Makanya orang Minang tuh 100% Islam semua. Lah jumpa aja Nabi. Tapi Nabi Sulaiman. Paham? Percaya? Nggak percaya pun nggak apa-apa, apa urusannya? Nggak wajib saya memaksa kalian percaya. Oleh karena itulah ketika istri Nabi Sulaiman yang dari Yaman, Ratu Saba, Queen of Sheba, Ratu Saba, masuk Islam, dikawini Nabi Sulaiman, itu istri yang ke-100. Nabi Sulaiman istrinya 700. Berapa? Istri ke-100-nya Ratu Saba. Waktu Nabi Sulaiman wafat, Ratu Saba dikejar-kejar kaumnya, karena kaumnya kan penyembah matahari. Yang masuk Islam kan ratunya. Maka ratunya lari ke India, ke sebuah pulau sumber emas, yaitu Pulau Sumatera inilah, Suwarnadwipa, sampai ke Pasaman, kemana-mana. Ratu Saba beragama tauhid, la ilaha. Maka candi-candi di Sumatera semua bentuknya bentuk kalimat tauhid, la ilaha illallah. Candi Muara Takus, la ilaha illallah. Candi Portibi di Mendeling, Muara, Jambi dan sebagainya. Datang orang sekarang dibilang Sumatera itu candi-candinya candi Buddha. Pembohong, ngarang-ngarang. Kalau Borobudur memang candi Buddha, ada patung Buddha di situ, betul. Muara Takus ku tengok tak ada sepotong pun candi Buddha, kepalanya aja nggak ada situ. Kepala Buddha nggak ada itu di Muara Takus Kampar situ. Nggak ada. Di Mendeling sana, di Portibi, Padang Lawas, patung Buddha. Di Jambi nggak ada orang Melayu agama Buddha. Ada orang Melayu agama Buddha, ada orang Sumatera beragama Buddha, ada. Kok dibilang Buddha? Katanya tulisannya Sanskerta. Saya kan dosen linguistik, kan kaleng-kaleng. Saya datang ke Kampar, saya tengok tak ada tulisan Sanskerta di situ, sepotong pun tak ada tulisan Sanskerta. Ternyata tulisannya tulisan Aramaik. Tulisan Aramaik. Tulisan bahasanya Nabi Ibrahim, bahasa Irak. Nabi Ibrahim punya anak dari istri pertama, Ishak, lebih muda 14 tahun kurang lebih daripada dari istri kedua, Nabi Ismail. Lebih tua Nabi Ismail, Pak. Lebih tua Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah disembelih, diganti Allah makibas, barulah Siti Sarah melahirkan anaknya di Palestina. Namanya Ishak. Nabi Ishak menghasilkan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa Israel. Sedangkan Nabi Ismail menghasilkan bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani sepupu, sama-sama berasal dari bahasa Nabi Ibrahim, Aramaik. Tulisannya mirip, ha, waw, lam alif, hamzah, ya. Di Kampar tulisannya begitu, lam alif, ya, waw, ha. Mana ada tulisan Sanskerta di situ? Pergilah, dekat begini nggak pernah kalian pergi. Kemana aja kalian selama ini? Kita nurut aja Buddha. Gak ada orang Sumatera beragama Buddha, orang Jawa, orang Aceh, orang Sumatera Utara, orang Riau, orang Sumatera Barat, orang Jambi. Mana ada beragama Buddha? Ada. Ngarang-ngarang. Itu agamanya tauhid, agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Sulaiman. La ilaha illallah. Nggak ada Muhammad Rasulullahnya. Karena memang Nabi Muhammad belum lahir. Maka waktu Maulid Nabi tahun ini lalu, saya ceramah di Takengon, Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah mengajak saya cerita-cerita habis subuh. Dia bilang, heran saya Pak, baru ditemukan situs digali, ada kuburan kuno, ada batu nisan tertulis la ilaha illallah,
tidak ada Muhammadur Rasulullahnya, tapi umurnya sudah 4000 tahun lebih. Siapa yang mengajarkan la ilaha illallah di Takengon 4000 tahun lebih? Nabi Muhammad nggak ditulis itu. Ya memang Nabi Muhammad belum lahir, Pak Bupati, saya bilang. Terus siapa yang mendakwakan agama sini? Anak Nabi Ibrahim dari Kontura membawakan la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. 4000 tahun. Lebih tua dari Nabi Sulaiman. Sulaiman 3000. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, bukan wajib paham. Dengar aja, dengar aja. Paham? Nggak paham pun tak paham. Buya Hamka lah yang menulis. Nabi Adam diturunkan Allah di India. Kemungkinan besar India itu adalah negeri kita. Negeri kita kan termasuk India kan? Betul. Di sebuah pulau emas, Pulau Serendip atau Swarna Dwipa. Di Aceh Selatan, Tapak Tuan. Disebut Tapak Tuan karena ada tapak kaki. Sekitar 7 sampai 8 meter besarnya. Terpahat di batu karang di pinggir Samudra Indonesia. Satu lagi tapaknya di puncak bukit, di puncak gunung. Menurut cerita orang Tapak Tuan, ada pertapa sakti namanya Tuan Tapa karena bertapa. Dilihatnya ada anak raja, putri raja diculik naga, loncat dia dari gunung sana, satu tapak kakinya di gunung yang kiri, loncat dia ke pinggir laut, tapak kaki satu lagi tertanam di batu karang yang kanan, dibunuhnya naga itu, kemudian dibebaskan adalah putri naga. Maka kemudian Tuan Tapa nggak lama mati, matinya dikubur di situ. Itu legenda, dongeng. Saya lihat kuburannya cuma 15 meter panjangnya. Mana ada orang 15 meter tapak kakinya 7 meter. Ya masuk akal itu. Masuk akal. Tapi kalau Nabi Adam, menurut riwayat Nabi Adam dadanya saja 60 hasta. Dadanya 60 hasta. Dada saya 1 hasta. Tinggi saya 175 cm. Kalau Nabi Adam 60 hasta berarti tingginya 60 kali saya. Betul? Mungkin kakinya 8 meter, mungkin nggak? Kalau gitu itu tapak kaki Nabi Adam. Kata Buya Hamka, bukan kata Tengku Zulkarnain. Ini nanti masuk YouTube bilang Tengku Zulkarnain tukang hoak. Hoak kepala tuh kau hoak. Orang kita pakai kitab kok hoak, ya nggak? Justru yang tidak betul itu kakinya Tuan Tapa, masa 15 meter, kakinya panjangnya 7 sampai 8 meter tapak kaki. Ada tapak kakinya sampai sekarang. Saya sudah lihat. Cucu saya bawa. Bukan anak saya, istri saya, menantu saya aja saya bawa. Cucu saya bawa. Tuh lihat. Umat besarnya tapak kaki, mungkin itulah tapak kaki Nabi Adam. Nggak mungkin Nabi Adam pakai sepatu, di mana dibeli? Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Maka Jeddah itu Jeddah itu artinya nenek perempuan. Bahasa Arabnya Jiddun nenek laki-laki, Jeddah nenek perempuan. Nabi Adam diturunkan di sini. Jalan kaki lah Nabi Adam mencari istri beliau di Jeddah. Jalan-jalan sampai di Padang Arafah. Tiba-tiba dari jauh dilihat Siti Hawa ada titik bayangan laki-laki. Tak mungkin ada orang lain waktu itu. Kan Joko belum lahir waktu itu. Betul nggak? Mas Joko belum lahir waktu itu. Naiklah Siti Hawa ke sebuah bukit kecil. Sekali angkat aja itu. Orang Siti Hawa juga besar kan. Sekali loncat aja, sekali macam batu bata aja lah kalau hitungan kita ya. Naik ke bukit Jabal Rahmah itu. Dilihat macam Nabi Adam. Nabi Adam pun lihat emak macam biniku. Kejarlah Nabi Adam, berlarilah. Ya Allah, begitu nampak jelas menjeritlah Nabi Adam. Hawa.
Begitu jumpa dipeluk. Dalam riwayat dikatakan 3 hari 3 malam tak dilepas Nabi Adam. Saking cintanya lah Nabi Adam. Berpisah bertahun-tahun, peluk 3 hari tak dilepas. Saya waktu baru kawin, saya peluk istri saya, lama-lama saya peluk. Biar macam Siti Hawa. Baru 5 menit lebih ditepuknya dada saya, bang sesak napas. Nggak bisa juga awak macam Nabi Adam. Kitalah keturunannya, paham? Ah itu. Jadi kita ini beruntunglah. Indonesia ini beruntung. Makanya mudah sekali orang Indonesia masuk Islam. Berat sekali orang Indonesia masuk agama lain. Berat. Belanda mengkristenkan Sumatera, cuman Tanah Batak aja yang berhasil. Itu pun Toba saja. Mendiling nggak berhasil. Mendiling 100% Islam. Betul? Nggak berhasil. Karena memang kita udah ribuan tahun diajari kalimat tauhid, la ilaha illallah.